Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Bersama saya Alfi Hasan, Kepala SD Muhammadiyah 2 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Lewat kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik terkait tentang kepemimpinan pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di SD Muhammadiyah 2 Kota Ambon. SD Muhammadiyah 2 Ambon adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah Yayasan Muhammadiyah Kota Ambon. Sekolah ini baru berusia 1 tahun 4 bulan dengan kekuatan 6 tenaga pendidik serta 60 murid yang tersebar pada 3 rombongan belajar dan ada pada jenjang kelas 1 dan kelas 2. Kondisi ini merupakan tantangan bagi saya untuk menerapkan merdeka belajar khususnya pada aspek pembelajaran diferensiasi. Di awal tahun pelajaran ini, saya mengemas sebuah program yang berdampak pada murid. Termasuk di dalamnya yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi. Berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran tahun ajaran sebelumnya, didapatkan beberapa siswa masih kesulitan dalam belajar. Hal ini diidentifikasi dari hasil belajar siswa dan hasil refleksi dengan para guru di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Akhirnya, saya temukan satu strategi pengembangan pembelajaran diferensiasi pada SD Muhammadiyah 2 Ambon berdasarkan tantangan yang ada di sekolah ini. Strategi ini saya namakan dengan strategi ikan komo. Wah, asik bukan? Seperti apa strategi ikan komo? Ya, ikan komo ini adalah akronim dari identifikasi kekuatan aksi nyata melalui komunitas belajar. Makna yang bisa kita ambil dari filosofi ikan komo itu sendiri adalah salah satu jenis ikan yang terkenal di Provinsi Maluku. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan tongkol atau tuna peluru. Ikan ini selalu berkelompok dan tak pernah ditemukan sendirian di lautan. Bahkan hidup mati mereka pun selalu dalam komunitas. Nah, dengan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, berdasarkan kekuatan yang ada didapatkan bahwa aset yang dimiliki oleh sekolah adalah satu, terdapat guru penggerak yang sudah lulus dan juga merupakan kepala sekolah. Yang kedua, terdapat 2 fasilitator sekolah penggerak yang juga bagian daripada pengurus yayasan di amal usaha Muhammadiyah Kota Ambon di bidang pendidikan. Dan yang tak kalah penting adalah semangat guru untuk berinovasi. Dari keadaan dan aset yang tersedia, langkah awal yang saya lakukan adalah melaksanakan rapat di awal tahun pelajaran dengan orang tua wali murid untuk sama-sama menetapkan sekolah impian. Dalam rapat ini didapatkan berbagai masukan dan harapan dari orang tua murid. Masukan dan harapan tersebut kami data, kemudian kami jadikan sebagai landasan yang akan kami kombinkan dengan visi, misi, serta tujuan sekolah. Nah, langkah kedua yang saya lakukan adalah membentuk komunitas belajar yang dinamakan dengan Komunitas Belajar Ahmad Dahlan. Komunitas belajar ini sudah resmi terdaftar di platform Merdeka Mengajar, yaitu di gelombang kelima. Setelah identifikasi kekuatan, saya dan Dewan Guru berkolaborasi dalam komunitas belajar. Beberapa kegiatan penting yang menjadi kebutuhan sekolah melalui komunitas belajar yaitu kegiatan internal komunitas yang di-branding dengan nama in-house training bagi anggota komunitas dan kegiatan eksternal, yaitu membagi praktik baik kepada para guru baik di Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun di beberapa provinsi yang berkesempatan untuk mengikuti komunitas kami di platform Merdeka Mengajar. Penguatan pembelajaran diferensiasi dilakukan secara rutin melalui pelatihan dan pendampingan para guru di sekolah. Para guru mulai memahami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mereka mulai beradaptasi dan menyesuaikan rancangan pembelajaran yang dilakukan melalui asesmen awal, yaitu secara kognitif dan juga secara non-kognitif untuk mendapatkan data perkembangan murid di awal pembelajaran sebagai dasar dan kekuatan untuk mengembangkan pembelajaran. Di samping minat bakat
kehidupan sosial anak, dan kemampuan awal murid, fokus kami juga pada asesmen awal adalah bertumpu pada kompetensi literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini sangat penting diidentifikasi di awal, sebab sebagai landasan pengembangan mata pelajaran lainnya. Karena kedua kompetensi ini merupakan kompetensi dasar untuk pengetahuan awal atau pula sebagai gerbang untuk mempelajari konten mata pelajaran lainnya secara luas. Kompetensi literasi murid yang kami dapatkan dari hasil identifikasi di awal tahun pelajaran secara keseluruhan rata-rata kelas didapatkan 55% murid belum mampu membaca dan memahami isi bacaan di setiap rombongan belajar dan di setiap mata pelajaran. Kemudian dari sisi numerasi juga didapatkan 63 murid belum mampu melakukan penjumlahan dan perkalian dasar di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kami kembali melaksanakan in-house training di komunitas belajar untuk merancang pembelajaran berdasarkan data asesmen awal. Dengan narasumbernya adalah saya sendiri sebagai guru penggerak dan dikuatkan oleh dua fasilitator sekolah penggerak yang merupakan pengurus Yayasan Muhammadiyah Kota Ambon di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, para guru mulai melakukan aksinya dengan beragam konten, beragam cara, serta memberikan keluasan kepada murid untuk menentukan produk sesuai dengan minat dan bakatnya dan gaya belajar mereka masing-masing. Kegiatan ini tidak terlepas dari pendampingan, pengawasan, dan evaluasi kepala sekolah secara berkala. Kegiatan refleksi dilaksanakan melalui komunitas belajar di setiap akhir pekan. Sejauh ini kami sudah melaksanakan sebanyak 7 kali refleksi pembelajaran di setiap akhir pekan dan bisa dilihat pada channel sekolah kami yang sudah kami upload beberapa kegiatan yang terdokumentasikan dengan baik. Akhirnya para guru menyadari bahwa tidak ada anak yang bodoh dan tidak ada anak yang lemah, tapi gurunya saja yang belum menemukan cara yang tepat untuk bermitra dengan anak, serta menjadikan anak sebagai bagian daripada orang penting di dalam kelas. Produk yang telah kami dapatkan dari proses penerapan pembelajaran diferensiasi di SD Muhammadiyah 2 Ambon ini, diantaranya adalah terciptanya konten-konten pembelajaran, mulai dari penyajian video-video pendek, dan mulai bermunculan murid-murid yang punya potensi dalam mengembangkan minat dan bakat mereka berdasarkan aset yang mereka miliki. Kami sebagai orang tua murid sangat bersyukur anak-anak kami berkembang minat dan belajarnya setelah ada program-program sekolah yang berpihak pada anak-anak. Pembelajaran diferensiasi di SD Muhammadiyah 2 Ambon sangat membantu murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mereka belajar sesuai dengan potensi diri yang mereka miliki. Hasil sementara yang telah muncul adalah mulai meningkatnya minat dan hasil belajar murid, serta murid berkembang sesuai kodratnya. Salam Merdeka Belajar. Seorang guru menyadari bahwa setiap anak itu mereka beragam, mereka punya keunikan masing-masing. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang lemah. Cuma kita sebagai pendidik saja yang belum menemukan bagaimana cara mengatasi kekurangan atau keunikan daripada anak tersebut. Maka pembelajaran diferensiasi adalah solusinya. Kami sangat senang dan gembira dalam belajar. Yes, yes, yes. Merdeka Belajar. Senang dan bergembira. Demikian video praktik baik saya dalam memimpin pembelajaran untuk menerapkan pendekatan diferensiasi di SD Muhammadiyah 2 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia.